semuanya, selamat datang di Bisik Berbincang Asik bersama Hima PGSD. Tempatnya ngobrol santai dan penuh inspirasi serta asik banget buat kalian semua. Di sini kita bakal kupas tuntas berbagai topik seru seputar dunia pendidikan, organisasi, dan pastinya cerita-cerita menarik dari Hima PGSD. Jadi siap-siap ya, karena di setiap episode bakal ada obrolan ringan tapi berbobot, pengalaman inspiratif, dan insight keren yang sayang banget untuk dilewatkan. Langsung saja yuk kita mulai episode kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita ngobrol seru hari ini, kenal dulu dong, aku Sinmaya Saputri dari Departemen Kominsos yang bakal teman kalian selama episode podcast ini berlangsung. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Departemen Keorganisasian. Boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu dari Departemen Keorganisasian. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Nila Fazia Putri Azhara. Di Kabinet Pengawasan ini saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Keorganisasian dengan beberapa anggota kebanggaan saya. Yang pertama, Ayo boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fauzia Inanila. Aku di sini sebagai anggota dari keorganisasian. Oke, selanjutnya aku Paulina Sri Rahmatwati. Kalian bisa panggil aku Paulin. Di sini aku juga sebagai anggota dari Departemen Keorganisasian. Halo, nama aku Nelly Agraini. Bisa panggil aku Nelly. Aku di sini sebagai anggota Departemen Keorganisasian. Oke, ada satu anggota lagi yang di luar frame ya teman-teman. Biasanya saya dari awal ya teman-teman, dari proker pertama gitu ada anggota saya yaitu yang bernama Eti Septia Rahma teman-teman. Satu lagi, jadi saya punya 4 anggota kebanggaan saya begitu. Hebat banget Mary. Ada penasaran kan? Yuk kita mulai obrolannya. Oke, di sini aku bakal nanya ke teman-teman dari Departemen Keorganisasian. Jadi aku langsung aja ya nanya ya. Boleh. Jadi yang pertama tuh apa sih program kerja ataupun tupoksi dari Departemen Keorganisasian ini? Boleh jawab dari tupoksi. Iya. Izin menjawab ya, kalau misalkan dari tupoksi dari Departemen Keorganisasian itu yang pertama itu ada menyusun rencana kerja ataupun program kerja yang ada di Departemen Keorganisasian selama satu kabinet teman-teman. Dan yang kedua ini adalah menjaga rasa persatuan antar sesama anggota. Jadi ya kita tuh harus saling ini aja kayak biar ngeklop gitu ya teman-teman, biar pas kita menjalankan proker kita tuh biar maksudnya biar nyambung aja gitu, biar enak nyaman gitu. Nah yang ketiga ini itu berkoordinasi dengan setiap elemen internal organisasi agar tidak terjadi miskomunikasi itu biar maksudnya tuh biar kita tuh nggak ada miskom sama sekali. Yang penting juga saling ngasih tahu ataupun kayak konfirmasi juga teman-teman biar nggak bentrok. Yang keempat ini adalah menjaga kayak komunikasi dan hubungan baik dengan organisasi lain. Misalkan kayak kita tuh ada kunjungan atau apa, jadi kita tuh kan kayak dapet teman baru ataupun kayak yang baru juga gitu teman-teman. Terus dan yang terakhir ini adalah mewadahi setiap aspirasi dari mahasiswa PGSD baik untuk himpunan maupun untuk Hima PGSD juga teman-teman begitu. Lanjut, proker. Oke, jadi di Departemen Keorganisasian ini kita departemen yang paling sibuk ya kan ya. Soalnya kita ada 7 proker guys. Apa aja tuh Kak? Apa aja nih yang dengerin ya teman-teman. Yang pertama kita tuh punya 7. Yang pertama itu ada makrab. Makrab itu diadain waktu pertama kali sebelum kita dilantik ya, sebelum kita menjabat menjadi anggota kabinet. Terus selanjutnya ada program perdana kita kemarin baru kita laksanain, yaitu ada Uber yang kolek sama terkait dana usaha. Terus selanjutnya ada evaluasi, ada aspirasi. Itu tuh tiap 3 bulan sekali, tiap bulan Mei, Agustus, dan bulan November. November. Ada suara dari luar. Terus abis itu ada apa lagi teman-teman? Ada Omifal kita bakalan
sesegera mungkin akan dilaksanakan. Terus juga ada disnatalis, terus ada yang terakhir ada kunjungan, dan yang terakhir itu ada musyawarah besar. Segitu ya, jadi kita di kabinet ini yang udah di belakang tuh udah banyak yang ngejar kita gitu, kita dikejar-kejar sama broker. Jadi ya begitulah. Coba lagi. Nah, dari kan tadi tuh ada lumayan banyak ya prokernya. Biasanya kan dari tiap departemen itu ada program unggulan. Nah, aku pengen tahu dari departemen keorganisasian itu apa program unggulannya, program kerja unggulan. Kalau dibilang unggulan, menurut aku sih unggulan semua ya. Cuma paling yang paling unggul itu lebih ke ini, lebih ke makrab, terus juga lebih ke sama milad, sama lubes sih menurut aku 3 ya. Ya. Lumayan ya. Lumayan. Sampai kantong mata hitam semua. Gara-gara proker. Gak bisa dengar. Selanjutnya tuh aku bakal nanya sih ke khususnya Kadep ya. Jadi strategi apa sih yang Mei ataupun Kadep lakuin gitu untuk meningkatkan partisipasi dari tiap anggotanya? Partisipasi ya. Tentunya kan kalau dari aku sendiri ya, karena nggak mungkin kan aku terus yang bakal jadi ketuanya ya dari setiap proker gitu kan. Nah, jadi aku tuh nyusun strateginya tuh kayak misalkan setiap proker tuh, jadi mereka tuh harus jadi ketuplaknya biar apa? Biar mereka juga merasakan gimana jadi ketuplak, dan ya mereka juga pasti ada pengalaman tersendiri gitu, biar apa? Biar mereka tuh tahu gitu kan, kayak oh gini rasa jadi ketuplak ya. Jadi pasti dengan dia mereka pernah rasain jadi ketuplak, pasti mereka tuh bisa ada jiwa pemimpinnya. Jadi kalau misalkan menurut aku pasti ini banget sih ya, susah banget jadi ketuplak pas. Tapi ya tetap aja pasti kan kita kan bakal backup dari belakang gitu, pasti bakal membantu semuanya gitu. Terus juga pasti biar mereka semua ikut serta dalam proker, pasti juga ya ada komunikasi juga sih. Kayak misalkan pasti kita juga apa sih kayak ya saling terbuka satu sama lain. Kalau misalkan berkeluh kesah juga nggak begitu. Masya Allah ya, kali siapa selanjutnya tuh kan tadi dari program kerja aspirasi ya, Aspirasi Iya, ya. Nah, gimana sih cara kalian? Kan pastinya aspirasi itu tuh ada yang sifatnya positif dan ada juga yang sifatnya negatif. Nah, cara merespon dari departemen keorganisasi itu bagaimana? Jadi dari aspirasi ini tuh kita kan bikin 3 kali bulan Mei itu kemarin udah dilaksanain. Itu tuh soal sarana prasarana, kinerja dosen, terus juga pelayanan, ya pembelajaran di kelas kayak gimana, apa kurangnya. Jadi dari situ tuh kita bikin pamflet buat nyebarin kayak kalian bisa ikut serta juga loh, ikut isi link ini ya. Kayak kalian tuh mengungkapkan semua keluh kesah kalian dan anonim. Terus juga ntar dari situ kita bakalan kaji, kita bakalan siapin, kita bakalan satuin semuanya jadi satu wadah. Terus juga kita kaji mana yang sekiranya ini tuh sebenarnya masih nyambung loh ke sini, jadi mungkin itu jadi satu suara aja gitu. Terus menurut kamu gimana? Asik. Menurut aku ya, kita ya sudah yang seperti yang sudah tadi dijelasin Paul, kita kaji bersama. Nah setelah dikaji ini pastinya kita menyuarakan dari tingkatan yang pertama kita ke Kaprodi dulu. Nah setelah ke Kaprodi lalu kita lanjut menghubungi ke yang bersangkutan seperti Wadek 1, Wadek 2 gitu. Ada tambahan Kak? Bukannya persiapan. Ya mungkin setelah kita ngomongin ke Wadek 1, Wadek 2, kita juga kan pasti tahu jawabannya apa ya teman-teman. Nah jadi kita tuh bakal bikin di feeds gitu loh. Jadi kita bakal kayak misalkan dari yang negatif itu kayak iya hasilnya tuh
kayak kita pasti bakal dibikin gitu loh di VCG biar apa? Biar mahasiswa PGSD tahu kalau misalkan mereka tuh didengar suaranya sama kita dan pasti juga didengar sampai ke Wadik 1, Wadik 2 dan Kaprodi teman-teman gitu. Biar mereka tuh percaya gitu tentang Ada buktinya gitu dan hasilnya kalau kita tuh bekerja asik. Iya. Maksudnya apa? Kamu jadi emang dari Fauzia ada nggak? Dari aku cukup. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Aku mau tahu apa sih pesan dan kesan kalian di Hima PGSD terkhusus Departemen Keorganisasian. Oke, kesan dulu kalian. Boleh. Apa tuh Nelly? Kasih tahu. Kesannya yang pasti seru guys, seru banget. Walaupun kita sibuk ya kak, sibuk banget gitu kan. Tapi di sini sibuknya tuh candu. Terus juga kan di sini Sibuk tapi bukan sosokan sibuk. Iya, ini ini sibuk beneran. Terus juga di sini kan kita punya teman baru, kenal banyak orang, kenal Hati, yang hebat-hebat. Iya. Apalagi Kak? Apalagi seru pokoknya mah best. Titik. Nggak nyesel deh masuk Hima. Banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak betul. pengalaman berharga. Apalagi di Departemen Keorganisasian. Keorganisasian sulit. Dasar banget kita. Oke, lanjut ke pesan ya. Pesannya, walaupun kita sibuk di Departemen Keorganisasian ini, jangan lupa kuliah nomor satu guys. Utama betul. Iya, diutamain. Terus pesannya selanjutnya, semoga di Hima PGSD ini kita makin banyak inovasi-inovasi baru, khususnya di Departemen Keorganisasian. Aku Selalu menjaga kekompakan, Selalu harus kompak selalu kita mah. harus bersih ya. Hati. Chemistry harus dapat banget gitu kan. Satu ngeliat muka sedih tuh pasti sedih ya. Pikiran ya. Aduh, ini macam kalau ngomongin sendiri itu. Coba ada sisi cerita dikit. Iya, curhat dikit lah. Udah cukup nggak? Cukup. Kalian kalau misalnya mau tahu lebih lanjut soal Hima PGSD, pantengin terus YouTube Iya. kita kan. Iya, bakal betul. banyak banget departemen dan apa kak silakan. Iya episode yang paling top dari semua departemen yang ada di Hima PGSD ini. Kita kupas satu nanti ya. Kupas tuntas. Oke, siap. Udah. Oke. Mungkin itu dia obrolan kita hari ini. Semoga jadi insight baru buat kalian yang dengerin podcast Hima PGSD. Dan jangan lupa follow IG Hima PGSD, TikTok Hima PGSD, dan subscribe YouTube Hima PGSD. Jangan ketinggalan episode-episode berikutnya. Aku Asma Putri. Di episode ini cukup sekian dan terima kasih. Dadah.